Selanjutnya mungkin tadi dari pembahasan poin tentang isi Al-Quran ada yang kelewat ya. Al-Quran itu berisikan tentang sejarah, bahkan 2/3 isi Al-Quran adalah berkenaan dengan sejarah. Sejarah para nabi, sejarah umat-umat terdahulu, sejarah yang membangkang, sejarah yang beriman, sejarah tentang azab. Tetapi itu semua harus menjadi pelajaran bagi manusia agar manusia tidak terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kedua kalinya. Maka Al-Quran itu banyak pelajaran. Lalu apa sih fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia? Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bagian dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus meyakini dan harus menerima Al-Quran memiliki fungsi untuk kita kan. Pasti ada sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan fungsi, memberikan manfaat kepada kita. Nah, kalau Al-Quran apa sih fungsinya? Yang pertama, Al-Quran itu paling pertama adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW atau sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW benar, dia seorang nabi, juga benar seorang rasul. Kenapa? Karena adanya Al-Quran. Jadi Al-Quran kan tadi sudah disebutkan di awal, dia itu bukan perkataan manusia, itu juga bukan perkataan seorang nabi, tetapi Al-Quran benar sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan kebenaran Nabi Muhammad sebagai seorang rasul itu bisa dibuktikan dengan adanya Al-Quran. Yang kedua, yang paling pokok, Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup manusia. Yang namanya petunjuk kan berisikan tentang perintah, berisikan tentang kemana arah yang harus kita ambil dan kemana arah yang kita tidak boleh mengambilnya. Kalau di dalam pramuka itu kan ada, kita suka dikasih peta ya, ada perjalanan malam, ada perjalanan yang kita harus melalui jalan-jalan kan, di sana tuh ada simbol, oh ke sini X tidak boleh, oh ke sini ada tanda panah boleh. Nah, di dalam Al-Quran itu berisikan tentang itu. Yang namanya petunjuk berarti kan kalau kita tidak menggunakan petunjuk itu kita akan tersesat. Nah, kalau tersesat ya kita akan terjerumus. Kalau teman-teman pernah nonton Benteng Takeshi mungkin ya, pernah masuk ke dalam kotak itu kan kita ada banyak pintu ya. Kalau kita salah masuk pada pintu yang dilarang kan akhirnya loncatnya bukan ke jalan yang benar tapi kan ke jurang gitu. Nah, itu Al-Quran. Al-Quran itu seperti begitu. Jadi ada pintu-pintu di dalam Al-Quran, itu ada petunjuk. Di dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang tidak boleh. Contoh ya begini. Al-Quran mengajarkan kita untuk terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan bagaimana ingin selamat ya, dia harus berkerudung. Seorang laki-laki harus kalau dia ingin selamat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap terhadap istrinya. Seorang laki-laki tidak boleh memandang perempuan yang bukan mahramnya, itu kan larangan. Ada perintah, ada larangan, ada anjuran, ada ketidakbolehan. Itu kan petunjuk. Nah, petunjuk itu isinya itu ada perintah, ada larangan, ada sesuatu yang dibolehkan, ada sesuatu yang tidak boleh. Begitu ya. Nah, kita sebagai anak muda, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ya pegang ajaran Al-Quran. Kalau ingin selamat ya, kalau tidak ingin selamat ya berarti kan jangan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Nah, kalau teman-teman yang pernah mungkin ngobrol dengan orang ateis atau orang yang tidak bertuhan atau orang yang menjadikan akalnya sebagai Tuhan, maka mereka akan menjadikan sumber kebenaran baik dan buruk, penilaian terhadap sesuatu itu standarnya bukan Al-Quran tapi akal. Nah, kalau kita sebagai orang beriman dan mengakui kebenaran Al-Quran, maka yang harus menjadi sumber baik buruk, benar salah, ukurannya adalah Al-Quran. Kata Al-Quran ini salah, kata Al-Quran ini benar. Teteh kenapa dikerudung? Oh, karena saya kan diperintah dalam Al-Quran. Oh, teteh kenapa sholat? Karena kan kita meyakini adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, maka saya melakukan sholat. Itu ada perintahnya dalam Al-Quran. Teteh kenapa tidak pacaran? Itu dilarang Pak, ada dalam surat An-Nur contohnya, atau surat Al-Furqan melarang itu, nggak boleh berdua-duaan. Itu kan tidaknya kita melaksanakan sesuatu karena dilarang, karena menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum atau sumber ajaran gitu. Teteh kenapa taat kepada orang tua? Oh, karena kan Al-Quran mengajarkan bahwa kita tuh setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita wajib taat kepada orang tua. Itu kan ajaran. Jadi baik buruk, benar salah, itu ketentuannya adalah Al-Quran. Terus selanjutnya, Al-Quran itu berfungsi bagi kita sebagai peringatan dan kabar gembira. Dan berarti kan
kabar gembira itu kan informasi yang memberikan gambaran tentang balasan bagi orang yang beriman. Contoh begini, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah surga. Itu kan informasi kabar gembira. Ancaman contoh, barang siapa yang berzina, barang siapa yang membunuh, maka Allah akan lipat gandakan balasannya, seperti di dalam surat Al-Furqan, alladzina walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang musyrik kepada Allah, membunuh atau berzina, yalqa athama, telah tetap baginya dosa. Bahkan yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allah akan lipat gandakan balasannya di akhirat nanti. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud, dan Allah kekalkan fihi muhana, di dalam neraka dalam keadaan terhina. Itu kan ancaman. Berarti kan kalau ada ancaman, kita nggak boleh musyrik kepada Allah, nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina. Kenapa? Karena azabnya sangat besar. Ingat ya, kehidupan di dunia ini bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi kematian nanti adalah awal dari kehidupan yang nyata. Yang nyata, tak terhingga, tak tanpa batas. Pernah nggak kawan-kawan datang ke lautan terus melihat lautan? Ada nggak ujungnya? Dan begitu juga kehidupan kita setelah kematian itu tanpa ujung. Ya kalau kita masuk ke dalam neraka, yakhlud fihi muhammad, azab terus, tidak berhenti. Itu kan ancaman. Ada kabar gembira. Contoh, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kan balasan kabar gembira bagi orang-orang yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman lebih dicintai, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Atau innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya orang yang beriman itu berjual beli dengan Allah. Karena keimanannya, maka Allah membeli dirinya dengan surga. Itu kan balasan bagi orang beriman dan beramal soleh. Banyaklah ayat-ayat yang memberikan tentang naziron, basyiron, wa nadhiron. Terus fungsi Al-Quran bagi kita itu juga sesuatu yang menjadi sumber pengetahuan, ilmu pengetahuan yang arahnya mengajak kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menggulirkan matahari, memindahkan bulan, menggantikan siang dan malam, datangnya matahari dan bulan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum.